Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam rahayu, rahayu. Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Gusti Allah, dan selalu mendapat hidayah, berkah, waras selamat, dan dimudahkan segala urusannya, perjalanan. Bagi semua teman-teman yang saat ini selalu menyimak dalam babagan perjalanan kami dan dongengan kami yang di situ masih selalu melihat tatanan perjalanan di babagan Bocah Angon Ratu Adil Satria Piningit. Jadi di sini sebenarnya di dongengan kali ini sudah saya sampaikan di video kami itu mungkin sudah 1 tahun yang lalu, tapi saya ingin dongeng lagi atau gendu-gendu rasa tentang babagan masih di Satria Piningit. Marak sekali saat ini para satria Piningit. Terus di situ kita bicara tentang Satria Piningit. Kalau kita bicara hal itu kan luas, hakikatnya luas, juga penuh sanepan atau sanepo, karena kalau kita bicara Satria Piningit itu sudah sangat jauh sekali, sangat tinggi sekali. Bahkan itu sebelum ada Nabi, Satria Piningit itu sudah ada, sampun enten. Sampai nanti juga terpingit, itu kan cahaya. Jadi terciptanya Satria Piningit itu adalah dari cahaya malaikat Jibril, cahaya malaikat Jibril, yang di situ malaikat yang memegang wahyu. Itu Satria Piningit. Jadi waktu itu Dewi Siti Hawa itu diengkram sama malaikat Jibril, ya, diengkram, dipeluk, ya, pakai sayapnya malaikat itu terciptalah, muncullah Nur. Nur Satria Piningit, sosoknya juga cahaya, itu bisa dibilang ya cahaya di atas cahaya. Dan nur itu, cahaya itu, Satria Piningit itu dari dulu sudah ada ya, juga menyambangi ke semua para nabi, juga para raja, khususnya yang ada di tanah Jawa ini. Dan nanti pun di situ ada Satria Agung Putra Batara Indra. Itu juga Sewu Sijilaku yang memang disebut dewa berbadan manusia, itu juga dihinggapi penuh, ya, dihinggapi penuh oleh cahaya Satria Piningit itu. Makanya perjalanan cahaya di atas cahaya. Itulah Satria Piningit. Jadi di situ kalau kita bicara ini saya Satria Piningit, saya bisa ngunjang ganjengan jagat kalau saya tidak ditemukan, itu bukan Satria Piningit. Itu satrio ambisi ya, seperti itu. Karena perjalanan cahaya itu tenang, seperti air, apapun apa yang diperjalankan itu selalu tenang. Apalagi di situ ada yang mengaku Al-Mahdi, bisa hubungan sama wali dan lain-lain, tapi ujung-ujungnya kok menyimpan harta gudang gaib, itu juga tidak benar. Karena babagan perjalanan itu sering dimanfaatkan sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi jauhi dengan hal-hal yang seperti itu. Marilah kita semua kembali suwung, jowo, kembali kosong, mengon apa yang menjadi perjalanan kita hingga sampai bertemu hidayah, babakan Al-Mahdi, urusan rezeki dunia. Insya Allah, Gusti Allah tidak pernah ingkar. Jika memang sudah menjadi jatah kita, semua akan diberikan dengan penuh keberkahan, waras selamat. Itu. Jadi dalam babagan Satria Piningit, jadi Satria Piningit itu adalah cahaya. Itu adalah langsung yang mengawal cahaya itu yang malaikat Jibril. Makanya malaikat Jibril itu sang malaikat yang selalu membawa wahyu. Jadi Satria Piningit itu juga seperti wahyu, cahaya. Nanti semua bisa dihinggapi, semua para satria yang selalu di jalan jejak lurus akan dihinggapi dengan cahaya-cahaya itu. Itulah Satria Piningit. Jadi biar lebih paham
lebih tahu bagi semua di situ para satria apa yang menjadi sebuah proses perjalanan kita dibangkitkan spiritual sama yang menuntun kita, entah kita dari golongan dari terah mana, itu pada hakikatnya semua nanti akan satu ke titik tujuan. Semua akan sampai ke tujuan kayak apa dan bagaimana Satria Piningit. Dan saat ini yang di punggawa negara pun juga pasti ada yang selalu dikawal atau dikawal sama leluhur-leluhur agung yang di situ juga hubungannya sama cahaya Satria Piningit. Yang namanya Satria Piningit ya dari sampai nanti ya terbingit. Itulah juga nurullah, ya, itu cahaya Tuhan, cahaya Gusti Allah. Sampai kayak para nabi pun juga semua, sampai Nabi Muhammad juga Nur Muhammad itu juga nur cahaya Satria Piningit. Makanya di situ juga ada babakan Al-Mahdi sampai Imam Mahdi. Juga nanti pun siapapun di situ kok Raja Mas Agung, Ratu Mas Agung itu juga pasti ada di situ dihinggapi sama Satria Piningit. Itu malah memang yang kedunungan dan mengerucut menyebar ke semua para satria. Entah di situ ditugaskan seperti apa, itu semua sudah menjadi kuasa langit, ya. Konsep alam semua. Dalam babakan itu hanya bisa berjalan, tidak bisa magang. Semua sudah menjadi ketentuan Gusti Allah lumantar alam ini. Entah yang kakung atau yang putri dalam babakan perjalanan itu. Insya Allah semua akan lebih bisa untuk mengenal apa yang menjadi jati diri kita. Jawa itu ya, Jawa kosong. Kita kembali ke titik nol, kembali ke kosong, akan diisi lagi dengan insya Allah hal-hal yang positif, yang penuh keberkahan, gemah ripah loh jinawi, terto tentrem titiraharjo. Mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan dalam babakan dongengan Satria Piningit. Insya Allah semua akan selalu dimudahkan, karena sudah beda lagi dengan Satrio Pinilih. Kalau Satrio Pinilih itu ya hubungannya sama Putra Batara Indra, Satrio Agung. Satrio Tomo itu nanti yang akan menjadi Satrio Utama, itu ada di dimensi babakan Imam Mahdi. Karena juga ditata saat ini Nusantara, benar-benar Nusantara menyatu, saat ini lagi dibangun pondasinya untuk nanti Indonesia emas, itu munculnya Imam Mahdi. Saat ini dalam tatanan konsep Al-Mahdi wiwitan kita semua kembali kosong, membangun pondasi untuk kemunculan Imam Mahdi. Kalau harta-harta yang lain-lain dan bagaimana goib dan lain-lain itu kalau ada orang-orang yang seperti itu, semuanya hati-hati. Saya tidak menging atau seperti apa. Hati-hati dan semuanya harus teliti. Semua kembalikan ke Gusti Allah. Semua insya Allah akan selalu mendapat hidayah dan keberkahan. Karena semuanya itu adalah rezeki aminahnya dulu. Aminah apapun semuanya, kita mendapat rezeki aminah yang paling utama buat menata diri kita sendiri, keluarga, dan semua buat sanak kadang semua. Semoga kita selalu dapat perlindungan. Yang namanya hak, rezeki, apapun itu semua sudah menjadi kuasa Gusti Allah. Pasti akan sampai tujuan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.